Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga adik-adik tetap semangat ya, meskipun pada hari ini pembelajaran kita dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan. Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan, pola tidur, dan olahraga secara teratur ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita pada hari ini, lebih baiknya kita mengulas terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kemarin kan sudah dibahas ya. Apa coba adik-adik siapa yang masih ingat? Nah, betul sekali. Pembelajaran kita kemarin membahas tentang usaha pesawat sederhana dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat usaha dan pesawat sederhana itu apa? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan perpindahan suatu benda. Nah, kemudian pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ayo, siapa yang sudah lupa? Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita harus tahu nih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Jadi, kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, yang kedua, menyajikan karya dan hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat dilihat di papan tulis ya. Yang pertama, mampu memahami struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, teman-teman, terkait pembelajaran kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 99, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadiran nukhrij minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
Kembali lagi dengan kakak Comel. Masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak nih apa sih jaringan tumbuhan itu? Dan apa saja sih jaringan tumbuhan itu? Nah, ada yang tahu? Pasti belum ya? Jadi, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi tertentu yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu jaringan meristem, yang kedua jaringan epidermis, yang ketiga jaringan dasar, dan yang keempat adalah jaringan pembuluh atau pengangkut. Nah, yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem ini berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. Nah, jaringan ini juga dapat memperpanjang dan memperkuat akar. Nah, yang kedua jaringan epidermis. Fungsi utama jaringan ini adalah melindungi jaringan di bawahnya dan juga dapat membatasi penguapan pada tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah jaringan dasar untuk mengisi biomasa, kemudian untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan untuk menopang serta memberi bentuk tubuh pada tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang ada di dalam tumbuhan seperti xilem dan floem. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak video kali ini. Setelah kalian mengenal tentang akar, batang, dan daun, tentunya ada satu pertanyaan lagi yang perlu kalian pahami. Kalian tentu pernah memperhatikan bahwa tumbuhan itu akan tumbuh tinggi atau tumbuh besar. Semakin tinggi atau semakin besar. Kira-kira apa penyebabnya ya? Atau bagian mana yang menyebabkan tumbuhan tersebut bisa bertumbuh? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu ada 5 jaringan tumbuhan. 5 jaringan tumbuhan ini antara lain adalah jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan yang terakhir adalah jaringan penyokong. Nah, kita akan membahas jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya itu membelah aktif. Jadi selnya itu selalu membelah aktif. Biasanya jaringan meristem ini ada di ujung akar atau di ujung batang, atau biasanya pucuk nih. Pucuk. Nah, itu adalah jaringan meristem, ujung akar atau ujung batang. Jadi jaringan meristem ini juga mempengaruhi ada 2 pertumbuhan. Perlu kalian tahu bahwa ada 2 pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Apabila pertumbuhan primer itu menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut bertumbuh semakin tinggi, berbeda dengan pertumbuhan sekunder, bertumbuh ke samping atau membesar. Nah, itu adalah pertumbuhan yang disebabkan karena adanya jaringan meristem. Jadi sebenarnya di jaringan meristem saja sudah menjawab pertanyaan yang di awal tadi ya. Berarti jaringan meristem itu yang menyebabkan bahwa tumbuhan akan tumbuh tinggi atau membesar. Pertumbuhan primer atau pertumbuhan sekunder. Nah, kita akan lanjut di jaringan yang kedua. Yang kedua adalah jaringan pelindung atau sering disebut juga dengan jaringan epidermis nih. Jadi jaringan pelindung tentunya adalah melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Jaringan epidermis nih biasanya jaringan kulit, tersusun rapat dan melindungi bagian di dalamnya. Ini adalah jaringan epidermis. Nah, tentu kalian akan paham kalau kulit-kulit kayu atau jaringan luar yang biasa disentuh itu adalah jaringan epidermis. Itu adalah jaringan yang kedua, jaringan pelindung. Cukup mudah ya. Kita sudah mengenal jaringan meristem, jaringan pelindung. Lanjut. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau biasanya jaringan parenkim. Jaringan yang ini nih ada di seluruh bagian dari tumbuhan. Dari seluruh bagian tumbuhan itu isinya adalah jaringan parenkim.
Jaringan parenkim adalah jaringan yang mengisi ruang-ruang antar jaringan. Kalau diperhatikan sebenarnya bagian daun deh. Coba misalnya kita ambil contoh di bagian daun. Di bagian daun itu ada jaringan parenkim itu ada dua, yaitu jaringan palisade dan jaringan spon. Di dua jaringan ini itu adalah yang mengisi ruang-ruang di bagian daun. Nah, baik, ada jaringan spon peranan penting dalam kehidupan tumbuhan karena jaringan palisade dan jaringan spon itu mengandung zat hijau daun. Dinamakan apa coba zat hijau daun? Zat hijau daun itu dinamakan juga dengan klorofil. Ini ada di jaringan parenkim ya. Ini adalah ada di jaringan parenkim. Nah, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Di jaringan pengangkut itu ada dua nih di tumbuhan. Jadi pengangkutnya berbeda. Satu itu yang mengangkut dari dalam tanah. Dari dalam tanah itu menuju ke daun. Itu adalah jaringan silen. Yang mengangkut unsur hara dan air itu dari dalam tanah adalah jaringan silem. Yang kedua adalah jaringan pengangkut yang dinamakan jaringan phloem. Atau phloem itu yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sebenarnya apakah ada cara yang lebih mudah untuk menghafalkan silem sama phloem? Gini deh, Mr. Klik kasih kuncinya. Silem, nyilem, menyelam, silem. Jadi kalau menyelam itu kan ke bawah ya. Jadi jaringan silem itu yang ke bawah atau ke tanah, yang mencari unsur hara ataupun air, berbeda dengan phloem. Kalau phloem itu ada F-nya. Phloem, berarti dia mengangkut hasil fotosintesis. Cukup mudah ya untuk menghafalkan jaringan pengangkut ada dua, yaitu jaringan silem dan jaringan phloem. Nah, yang terakhir adalah menyokong. Jadi jaringan ini itu mempunyai sifat tebal dan kuat, berfungsi untuk menyokong atau menyangga dari tubuh bagian tumbuhan. Jaringan penyokong itu juga dibagi menjadi dua, ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Biasanya kalau jaringan kolenkim itu menyokong bagian tubuh yang masih hidup nih. Tentunya seperti batang itu menyokong bagian yang masih hidup atau masih aktif. Berbeda dengan yang sklerenkim. Selanjutnya adalah teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Sebelum kita membahas materi ini, coba kita lihat video berikut ini. Hai, kamu ngapain? Oh ini ya, kata teman-teman ada satu ya. Gimana? Iya, kata anak-anak kemarin berangkat ke masjid, katanya lampunya hidup-hidup sendiri. Nggak gitu. Kok bisa? Ampun, kalian ini tuh namanya LDR atau sensor cahaya. Jadi emang sistemnya dia bisa hidup sendiri dan bisa mati secara otomatis. Masa iya? Nih baca nih kalau nggak percaya. Nih yang baca ya. Teknologi inspirasi struktur tumbuhan 1 LDR atau sensor cahaya yang terinspirasi oleh tanaman kaktus. Ketika siang hari, stomata pada kaktus bisa menutup sendiri secara otomatis karena untuk mengurangi penguapan. Ketika malam hari, stomata pada kaktus otomatis membuka sendiri. Begitu pula sistem kinerja LDR jika siang hari akan mati secara otomatis. Dan ketika malam hari atau sudah gelap, ia akan menyala secara otomatis. Ya ampun, ternyata kemarin bukan hantu ya. Kok bisa? Iyalah, itulah salah satu contoh teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Oh, gitu. Tuh dengerin. Kembali lagi dengan kakak Comel. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham belum apa sih teknologi inspirasi struktur tumbuhan itu? Jadi, teknologi inspirasi struktur tumbuhan adalah teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Ingin tahu apa saja sih teknologi inspirasi struktur tumbuhan itu? Coba simak terus ya. Nah, yang pertama adalah panel surya. Dapat dilihat di papan tulis ya. Panel surya
terinspirasi oleh daun pada tumbuhan. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi oleh fotosintesis dalam daun, yang mana proses tersebut membutuhkan cahaya matahari. Nah, panel surya sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, yang kedua adalah alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi oleh eceng gondok. Jadi, dari bentuknya alat pemurnian air ini memang mirip ya dengan eceng gondok. Fungsinya juga mirip dengan eceng gondok. Aliran air yang ditumbuhi oleh eceng gondok pasti airnya bersih, airnya jernih. Karena eceng gondok ternyata mampu menyerap kotoran-kotoran, bahkan racun sekalipun di dalam air menggunakan akarnya serabut. Nah, yang ketiga adalah lapisan pengkilap pada mobil. Lapisan pengkilap pada mobil terinspirasi oleh daun talas atau teratai. Dapat dilihat di papan tulis ya. Pada daun talas atau daun teratai terdapat lapisan kutikula yang mana sifatnya adalah hidrofobik atau artinya tidak suka air. Karena itu, daun talas atau daun teratai jika terkena air tidak basah. Kemudian yang keempat adalah gedung esplanade. Gedung esplanade dapat dilihat. Nah, bentuk gedung ini mirip sekali ya dengan kulit durian. Jadi, gedung ini terinspirasi oleh kulit durian. Dapat kita lihat di papan tulis bahwa atap gedung ini mirip sekali dengan kulit durian. Nah, gedung ini dibuat seperti itu karena untuk dapat menjaga intensitas cahaya yang ada di dalam gedung ini. Jadi, ketika siang hari, meskipun tanpa penerangan, seluruh gedung itu terang. Kemudian yang kelima adalah sensor cahaya LDR. Nah, LDR di sini maksudnya bukan pacaran jarak jauh ya teman-teman, tapi maksudnya adalah leak dependent resistor yang biasanya ada di jalan-jalan. Nah, LDR ini terinspirasi oleh tanaman kaktus seperti yang kita lihat pada video sebelumnya tadi ya teman-teman, bahwasanya LDR ini bisa secara otomatis menyala dan mati sendiri. Seperti halnya stomata pada kaktus bisa juga membuka dan menutup sendiri. Kemudian yang keenam adalah paving block. Nah, jika kita lihat di papan tulis, gambar pemasangan paving block dengan bentuk struktur jaringan parenkim sangat mirip sekali ya. Terlihat adanya semacam sekat di antara paving-paving itu yang terlihat seperti garis-garis pembatas. Nah, begitulah jaringan parenkim menginspirasi kita dalam pemasangan paving block. Nah, teman-teman, coba apa saja kesimpulan materi pada hari ini? Betul sekali. Yang pertama, ada 4 jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Yang kedua, ada banyak sekali teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Di antaranya yaitu yang pertama, panel surya yang terinspirasi oleh daun pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pemurnian air yang terinspirasi oleh tumbuhan eceng gondok. Yang ketiga adalah lapisan pengkilap yang terinspirasi oleh daun talas atau daun teratai. Yang keempat adalah gedung esplanade yang terinspirasi oleh kulit durian. Dan yang kelima adalah sensor cahaya LDR yang terinspirasi oleh tanaman kaktus. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah paving block yang terinspirasi oleh jaringan parenkim. Nah, dan selain yang kakak sebutkan tadi, masih sangat banyak sekali teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adik-adik bisa ya melihat, membaca-baca di buku atau di internet. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik kuis. Link kuisnya ada di bawah ini. Kakak juga melampirkan link kuisnya di deskripsi video ya. Dan jangan lupa dikerjakan dengan baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekian video dari kakak. Apabila ada kurangnya mohon ditambahi, dan apabila ada lebihnya jangan dibuang ya adik-adik.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,